Senang sekali saya, Alvin, bisa menghadiri, bisa membuka sesi dari live streaming hukum dan masyarakat ini ya. Adalah sangat menggembirakan bagi kita semua bila memang kita berada di tempat ini, kita berada di live streaming ini bersama dan saling bertegur sapa melalui kolom live chat, teman-teman. Ya, ya, ini pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ya, di waktu yang tepat ini silakan untuk rekan-rekan yang lain yang mau datang dan juga menyaksikan live streaming ini diperbolehkan. Dan sangat diperbolehkan karena memang kan untuk meningkatkan literasi kita di dalam bidang hukum ya, sebagai warga negara. Baik. Teman-teman yang baik hatinya, hari ini materi kita adalah tentang sebentar ya. Materi kita adalah tentang ini ya, masyarakat dan hukum. Adakah di sini teman-teman yang berminat untuk mengungkapkan di live chat ini ya? Silakan di chat box diucapkan apa itu masyarakat dan apa itu hukum. Kita bicara dulu tentang apa itu masyarakat dulu teman-teman ya. Baik, adakah yang mau berpendapat di sini? Adakah yang mau berpendapat di sini teman-teman? Oh, oke. Apa itu masyarakat dan apa itu hukum, gitu ya? 5 menit dari sekarang, besok ujian. Ya. Ada yang mengatakan masyarakat adalah sekumpulan orang yang mendiami sebuah tempat, begitu. Ada orang yang mengatakan juga bahwa masyarakat adalah orang dengan orang yang saling mengenal kemudian berkumpul dalam suatu tempat yang membentuk sebuah komunitas. Ya, begitu. Ada banyak sekali. Namun di dalam streaming ini saya akan menyajikan beberapa di antaranya ialah ini ya, sebentar. Ya, apa itu arti dari masyarakat? Ya. Menurut Adam Smith, ini pakar ekonomi teman-teman ya, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki fungsi berbeda-beda. Fungsi yang dimaksud di sini ialah tentang tugasnya dia. Ya, tugasnya dia sebagai masyarakat itu apa? Tugas dia sebagai individu itu apa? Begitu kan ya teman-teman ya. Tugas manusia sebagai dalam individu yaitu mengurus dirinya sendiri, begitu. Kemudian juga tugasnya dia menyejahterakan hidupnya dia sendiri, menjadikan hidupnya layak, ya. Yang kemudian dia juga memerlukan komunikasi dengan orang lain sebagai komunitas. Ya, oleh sebab itu mengapa Adam Smith mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki fungsi berbeda-beda. Saya dan Anda, teman-teman, memiliki fungsi yang jelas berbeda. Saya sebagai penyaji materi di sini, presentator di sini, pasti memiliki fungsi yang berbeda dengan Anda. Anda menonton streaming saya menyajikan apa yang menjadi materi saya. Untuk menjelaskan secara ringkas, padat, dan jelas tentang
materi kita malam hari ini. Ya. Individu kemudian bertemu lagi dengan individu yang lain, menghasilkan apa yang disebut dengan masyarakat. Berikutnya, ada pendapat dari Karl Marx. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang menderita secara ekonomi. Ini menarik, saudara-saudara, bahwa memang masyarakat, ya, dalam hal ini ya, baik itu pria maupun wanita, kurang lebih memiliki masalah yang sama, yaitu masalah ekonomi, teman-teman. Kita ini lahir, tumbuh besar, ya, di usia produktif kita diminta untuk bekerja. Dari pekerjaan itu kita diminta untuk bayar pajak. Bayar pajak kemudian dipakai oleh negara, dari pajak itu dipakai oleh negara untuk memutar perekonomian, baik itu dipakai untuk beli bahan baku, dipakai untuk memperbaiki sistem pendidikan, membuat peraturan, itu semuanya butuh biaya. Dan itu datangnya dari siapa uangnya? Datangnya dari keringat rakyat. Karl Marx memahami masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang menderita secara ekonomi, karena memang dalam sudut pandang Karl Marx, dia membenci, dia tidak menyukai sistem ekonomi kapitalis, sehingga muncullah paham komunisme itu. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang menderita secara ekonomi. Ya, begitu. Adakah di sini yang masih ingin berkomentar begitu? Mungkin ada pandangan lain tentang arti masyarakat. Adakah? Ini saya kecilkan dulu ya. Baik. Ya. Adakah di sini teman-teman yang mau berkomentar? Oke, saya menunggu. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Baik. Ya. Berikutnya, teman-teman, menurut CST Council, ya, masyarakat adalah persatuan manusia yang kodratnya sama, saling membantu dan mempengaruhi, katanya CST Council begitu. Ya, tadi kalau Smith mengatakan fungsinya berbeda-beda, masyarakat adalah semua manusia fungsinya berbeda-beda. Marx itu mengatakan masyarakat yang adalah semua manusia yang menderita secara ekonomi. CST Council mengatakan manusia adalah yang saling sama kodratnya, teman-teman. Kita makan nasi, ya, kita bangun, kita bekerja, kita cari makan di situ. Kalau yang membedakan adalah kita sama-sama makan ya teman-teman ya, tapi membedakan adalah tempat di mana manusia itu tinggal. Manusia yang tinggal di Indonesia jelas berbeda makanannya dengan manusia yang tinggal di Eropa, jelas berbeda. Namun kodratnya sama, yaitu memiliki hak hidup. CST Council mengetahui akan hal itu, maka dia berkesimpulan bahwa masyarakat adalah persatuan manusia, ya, yang tadi adalah individu, kemudian membentuk persatuan, begitu, berkelompok, begitu, dan berkelompok ini kan sudah terjadi sejak ini ya, sejak zaman purbakala ya, sejak zaman batu, ya, zaman perundagian ataupun zaman batu seperti itu. Dan masyarakat hidup berkelompok, kemudian hidup nomaden untuk mencari makan. CST Council menyimpulkan masyarakat adalah persatuan manusia yang kodratnya sama, ya, karena tidak mungkin manusia ini hidup bekerja sama sepenuhnya dengan makhluk yang bukan ciptaannya, yang lebih rendah daripada derajatnya. Pasti mereka saling bergotong royong, saling bantu membantu, saling belajar dari
orang-orang yang kodratnya sama, yaitu rekannya dia, yaitu keluarganya dia, siapapun itu, membantu dan mempengaruhi. Dari saling membantu itu ada pandangan-pandangan hidup yang baru yang juga diserap, ada pandangan-pandangan hidup lama yang dibuang dan saling mempengaruhi. Ya. Begitu ya teman-teman, yang sangat mudah ini kalau untuk arti dari masyarakat. Berikut adalah hubungan masyarakat dengan hukum. Nah, tadi teman-teman, masyarakat itu kan sekumpulan manusia, ya, sekumpulan manusia yang hidup mempunyai tugas dan fungsi berbeda-beda, menderita secara ekonomi, kemudian ada juga yang berpendapat dalam masyarakat adalah persatuan manusia yang kodratnya sama, saling membantu dan mempengaruhi. Tapi tahukah teman-teman bahwa saling terkoneksinya antar manusia ini menghasilkan apa? Yaitu menghasilkan hubungan hukum antara masyarakat satu atau individu lain dengan individu yang lain. Ya. Marcus Cicero, pakar hukum dari Roma itu, mengatakan bahwa ubi societas, sebentar. Ya, harap dimaafkan kalau di sini ada noise teman-teman ya. Baik. Marcus Cicero mengatakan bahwa ubi societas ibi-ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Sebentar, saya tambahkan di sini. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ketika satu masyarakat ada di situ, mereka membentuk aturan, mereka membentuk sebuah hukum yang disepakati secara bersama-sama. Disepakati bersama-sama, begitu ya teman-teman. Ya, di mana ada tanah kosong, di situ tidak ada manusia, maka tidak ada hukum. Kita hidup di hutan pun ada undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang alam atau hukum alam. Kita lawan yang kita hidup bersama dengan hewan, maka kita hidup dalam persaingan untuk cari makan dengan hewan-hewan sekitar. Ya, makan tumbuhan, makan daging dan lain sebagainya. Marcus Cicero mengatakan ubi societas ibi-ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena dia melihat fenomena bahwa manusia perlu diatur untuk apa? Perlu diatur untuk hidup dalam keselarasan. Begitu ya. Lanjut. Hubungan masyarakat dan hukum. Tadi adalah hubungan masyarakat, ini lanjutnya juga. Untuk menciptakan keteraturan, maka dibutuhkanlah hukum sebagai alat pengatur, dan agar hukum tersebut memiliki kekuasaan untuk mengatur, maka perlu entitas lembaga kekuasaan yang memaksakan keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif. Deliar Nur, ya. Selamat malam, Pak Deliar Nur. Oke. Untuk menciptakan peraturan, maka dibuatlah hukum hukum sebagai pengatur. Jadi alasan mengapa manusia atau masyarakat itu membentuk hukum adalah untuk mengatur keselarasan, membuat keselarasan. Karena kan dalam hidup harus ada keselarasan, dan keselarasan itu terkadang perlu untuk dipaksakan, begitu ya, diatur. Menciptakan keteraturan, maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur.
Dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur, maka perlu entitas lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut. Nah, ini menarik ini. Dan untuk mengatur dan untuk dapat memiliki kekuatan mengatur, maka diperlukan entitas lembaga kekuasaan. Nah, di Indonesia teman-teman, siapakah entitas yang berwenang membentuk undang-undang? Adakah yang paham di sini? Sudah pernah belajar begitu? Adakah yang mau berkomentar di situ teman-teman? Ya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ini hanya diskusi ringan ya teman-teman ya. Tidak perlu ada yang malu, tidak perlu ada yang takut. Karena kan memang untuk meningkatkan literasi hukum kita perlu diskusi. Ada? Ya, saya tunggu. Tidak ada yang mau mengungkapkan pendapat. Perbolehkan. Ya, saya tunggu mungkin di akhir dari streaming ini boleh lah ya. Kolom komentar saya buka, chatbox saya buka. Nanti boleh teman-teman mengungkapkan pendapatnya, apa itu masyarakat, apa itu hukum, hubungan masyarakat dan hukum itu apa, boleh lah. Ya, kita ramaikan channel ini teman-teman. Ya, begitu ya. Ada lagi? Masih belum ada. Oke. Lanjut. Ya, di Indonesia, pertanyaan saya belum selesai, belum ada yang jawab. Lembaga apa yang mengatur atau membuatkan sebuah undang-undang, lembaga yang membuat ya dan mengesahkan undang-undang, teman-teman. Ya, kalau di kampus biasanya raise your hand, ada yang berpendapat gitu kan. Nah, lembaga yang membuat sebuah perundang-undangan ya, perundang-undangan di Indonesia itu adalah DPR, Dewan Musyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, maaf, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau MPR kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka membuat undang-undang berdasarkan pada usul dari masyarakat, termasuk juga usul dari presiden. Presiden ini bersifat mengusulkan saja tanpa punya kewenangan untuk ikut membuat. Ya, yang merumuskan undang-undang itu adalah DPR. Kemudian bersama dengan presiden mereka mengesahkan undang-undang. Presiden tinggal tanda tangan, teman-teman, untuk pengesahan undang-undang itu. Ya, entitas yang dapat memaksakan keberlakuan undang-undang tersebut sehingga dapat bersifat imperatif. Bersifat imperatif itu bersifat memaksa. Perhatikan teman-teman, ketika sebuah undang-undang itu diundangkan, disahkan begitu ya. Yang terbaru kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Undang-undangnya disahkan tahun 2023. Kalau tidak ada ketentuan lain, maka undang-undang itu berlaku secara serta-merta, berlaku saat itu juga. Ya. Tapi karena undang-undang tahun 2023 ini ada ketentuan lain, yaitu berlaku 3 tahun setelah diundangkan, maka berlakunya adalah besok tahun depan, bulan Januari tahun 2026 ya. Nah, di dalam undang-undang itu diatur hal-hal yang sifatnya memaksa supaya tidak ada pelanggaran, supaya tidak ada kerugian yang dialami masyarakat diambil secara paksa oleh tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang itu.
diambil secara paksa oleh kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu, diadakanlah sebuah undang-undang, disahkanlah undang-undang. Demikian ya teman-teman ya. Jadi mudah sekali kita memahami hubungan hukum dari masyarakat. Hubungan masyarakat dan hukum adalah hukum menciptakan keteraturan. Ya, masyarakat itu berkumpul untuk menyepakati sebuah aturan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, kesejahteraan mereka. Kemudian mereka membentuk lembaga yang disebut dengan DPR kalau di Indonesia. Ini berwenang untuk membuat undang-undang, kemudian disahkan supaya bisa bersifat memaksa, imperatif, memaksa. Karena kalau undang-undang itu tidak disahkan, ya, maka tidak punya kekuatan memaksa, hanya menjadi rancangan undang-undang. Menjadi ius constituendum, menjadi rancangan saja. Ya. Sedangkan kalau sudah disahkan, ini kan menjadi hukum positif, ya, hukum yang berlaku, hukum positif. Itu hukum yang berlaku. Hukum negatif, hukum yang sudah dicabut, sudah tidak berlaku. Berikut ada juga ini fungsi hukum. Fungsi hukum itu apa? Ya tentu masyarakat membuat sebuah keputusan, gitu ya, mengadakan sebuah rapat yang menghasilkan hukum. Itu agar hukum memiliki fungsi, ya teman-teman ya. Fungsinya apa di sini? Yaitu hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali. Saya dan Anda bisa hidup di Indonesia karena adanya aturan itu, adanya hukum itu. Kita, teman-teman, hidup, kita berada di lingkungan yang baru, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan atau dengan lingkungan sekitar. Itulah hukum yang tidak tertulis. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyesuaikan diri supaya kita bisa hidup di situ. Ya. Kemudian ada juga hukum yang tertulis, hukum yang tertulis disebut dengan undang-undang. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali. Kemanapun kita pergi, kita akan dilindungi oleh undang-undang. Ya, setidaknya di Indonesia kita pasti akan dilindungi undang-undang. Kita mau sekolah, kita mau bekerja, kita mau cari uang untuk makan, kita mau berpendapat, kita mau berbisnis, selalu ada undang-undangnya. Ya, teman-teman mengetahui kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, itu juga undang-undang. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur antar manusia dengan manusia secara pribadi, ya, hubungan hukum antara manusia dengan manusia secara pribadi, hubungan manusia dengan masyarakat secara pribadi untuk membuat perikatannya sendiri, ya, secara pribadi, privat. Sedangkan pidana adalah hukum publik yang mengatur tentang pencegahan pelanggaran-pelanggaran disertai dengan sanksi-sanksi hukum jika dilanggar. Tapi fungsi dari baik perdata maupun pidana pada dasarnya adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali. Anda dan saya, pelanggan setia, subscriber setia di channel ini pun dilindungi oleh hukum itu. Ya, oleh sebab itu mengapa kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 2 mengatakan bahwa setiap anak dalam kandungan perempuan, ya, setiap anak dalam kandungan perempuan dianggap telah lahir dan
sebenarnya dianggap telah lahir, dan ketika dia setiap kali kepentingan anak itu menghendaki. Namun ketika anak itu meninggal pada saat dia dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Nah, ini bukti bahwa negara hadir untuk menjamin hak hidup kita sebagai pribadi, sebagai masyarakat yang memiliki harkat hidup, gitu ya, memiliki hak asasi. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran visioner, ya, memiliki pandangan visioner bahwa seorang bayi pun itu punya hak untuk lahir sampai dengan selamat, teman-teman. Oleh sebab itu muncullah pasal 2 Undang-Undang KUHP Perdata itu. Berikut adalah, nah, tadi ada fungsi, sekarang ada tujuan, teman-teman. Nah, tujuan hukum, tadi kalau fungsi adalah untuk memberikan perlindungan, begitu ya. Sekarang tujuan hukum apa? Sebagai alat pengatur tata tertib, ya. Hukum ini saya sebutkan di atas tadi seperti pendapatnya Pak Deliarnur, bersifat imperatif, ya, dibuat untuk bersifat imperatif, ya, karena memang tujuannya untuk mengatur supaya jangan dilanggar, menjadi tata tertib. Ibarat kita masuk ke sekolah, sekolah pasti membuat sebuah tata tertib bahwa masuk pagar sekolah maksimal jam sekian, tidak diperbolehkan diantar oleh orang tua, dan lain sebagainya. Itu tata tertib. Pakai sepatu harus warna tertentu. Kalau andai kata tidak diikuti maka ada sanksinya. Nah, itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Berikutnya, sarana mewujudkan keadilan sosial. Sifat hukum itu adalah harus adil untuk semua kalangan manusia, semua kalangan masyarakat yang uh, hidup dalam lingkup itu, ya, tidak pandang bulu, maksud saya. Hukum bersifat tidak pandang bulu, maka harus adil sosial, mewujudkan keadilan sosial. Berikutnya, sarana penggerak pembangunan. Nah, ini menarik, ya. Hukum dibuat tidak hanya sebagai alat tata tertib atau mewujudkan keadilan sosial, tapi dari keadilan sosial itu hukum juga dibuat untuk melakukan pembangunan, ya, pembangunan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak asasi manusia, ya. Itu karena apa? Ya karena memang masyarakat membutuhkan kesejahteraan. Hak asasi kita diatur sepenuhnya. Ya mula-mula di Undang-Undang Dasar 1945. Ya karena memang masyarakat itu naturnya dia itu adalah melakukan pekerjaan. Maka aturan-aturan yang dibuat pemerintah harus bersifat menggerakkan pekerjaan-pekerjaan itu, mewujudkan pekerjaan itu yang diisi oleh masyarakat, kemudian menghasilkan pembangunan bagi negara. Menentukan alokasi kewenangan secara rinci. Nah, ya, di dalam sistem hukum, ya, ada hukum administrasi negara, ada hukum tata negara, dirumuskan sedemikian rupa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur kewenangan dari pejabat-pejabat negara di dalam menjalankan pemerintahan, di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, ya teman-teman, ya. Menentukan kewenangan secara rinci. Dan alat penyelesaian sengketa. Nah, ini teman-teman, ya. Tujuan hukum adalah menyelesaikan sengketa. Undang-undang dirancang, seperangkat aturan itu dirancang. Kemudian prakteknya bagaimana? Ya biasanya dalam keadaan sudah bersengketa. Ya. Ada yang disebut dengan penyelesaian adat. Ya.
Ada pula yang diselesaikan dengan penyelesaian hukum, yaitu kita melakukan gugatan melalui pengadilan kalau itu kasusnya perdata, ya kasusnya sengketa perjanjian maka penyelesaiannya melalui pengadilan. Tapi ada juga kalau kasusnya itu melanggar hak hidup orang, sifatnya pidana, ya lapor ke polisi, biarkan polisi menyelidiki dan polisi membawanya ke pengadilan. Itu semua berdasarkan pada perundang-undangan. Biarkan majelis hakim yang mulia menyelesaikan perkara itu dan mengembangkan kemampuan adaptasi masyarakat. Saya telah mengatakan tadi ketika kita berada di lingkungan yang baru, teman-teman ya, bahwa kita harus mampu beradaptasi. Ya tujuannya supaya kita bisa hidup di situ. Nah, ini ternyata tujuan hukum adalah mengembangkan kemampuan adaptasi masyarakat supaya bisa saling berbaur, supaya bisa saling mengisi ruang dan waktu, mengisi tugasnya dia, fungsinya dia sebagai manusia yang berkodrat itu. Ya, nah ini jawaban dari Bapak Deliar Nur lagi. Nah, kemudian unsur penegakan hukum, teman-teman. Apa aja unsur dari penegakan hukum itu? Unsur penegakan hukum adalah satu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ya, tapi yang paling utama mana nih dari tiga ini? Dari kepastian hukum, kemanfaatan, atau keadilan? Yang pasti, yang utama adalah keadilan dulu. Harus adil dulu. Dari adil, kemudian menghasilkan kepastian hukum. Undang-undang dibuat, ditulis, itu untuk memberikan kepastian hukum. Dan memberikan kemanfaatan. Kemanfaatannya apa? Kemanfaatannya adalah untuk memberikan contoh teladan bagi masyarakat, ya, dari pemecahan sengketa yang ada, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan. Itulah fungsi dari hukum. Itulah maksud dari kemanfaatan itu. Begitu ya teman-teman ya. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Mana yang utama? Keadilan. Iman, pengharapan, dan kasih. Mana yang utama? Kasih. Ya, begitu. Ya, berikutnya. Tadi kita bicara tentang definisi masyarakat serta hubungannya langsung dengan hukum. Nah, tapi apa itu definisi hukum? Definisi ini kan adalah penjelasan apa itu arti ya. Arti hukum itu apa sih? Hukum itu maksudnya apa? Gitu ya. Kita akan bahas dulu pendapat dari Aristoteles. Hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, ya. Dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Saudara-saudara, di negara manapun ya ada yang namanya konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum di bawah ideologi ya yang dibuat untuk menjadi dasar pembuatan undang-undang pelaksanaannya di bawah. Aristoteles melihat bahwa hukum tidak hanya sekedar konstitusi, tapi bagaimana dia praktek, gitu loh. Bagaimana hakim ini membuat keputusan yang adil bagi masyarakat, ya, dan tidak merugikan satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur. Hanya ini hukum tadi saya bersifat memaksa, gitu ya, tapi juga berfungsi untuk mengekspresikan, tapi lebih dari itu, yaitu adalah mengatur tingkah laku hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Ya. Seorang hakim ini kan dianggap sebagai orang yang arif bijaksana ya, walaupun memang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada kasus besar, kasus pembunuhan gitu, tapi justru dibebaskan. Ya, itu menjadi teladan buruk, menjadi presiden buruk bagi negara. Tetapi
itu menjadi presiden buruk yang tidak patut ditiru, gitu ya, sehingga tidak patut ditiru. Dan kita kembali lagi kepada Aristoteles bahwa hukum harus mengatur perilaku hakim dalam membuat putusan, teman-teman. Selain Aristoteles ada Grotius mengatakan apa? Hukum adalah peraturan tentang tindakan moral, ya, tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan. Saya memandang bahwa orang yang merdeka, teman-teman, ya, orang yang merdeka di sini adalah mereka yang justru patuh hukum. Karena kalau nggak patuh hukum, mereka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ya, law enforcement agency akan menangkap mereka. Ya, di depan ada tulisannya, ada operasi lalu lintas, operasi Patuh Jaya, gitu ya, 50 meter. Tapi karena Anda tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, Anda maksudnya putar balik, teman-teman. Di situ ada U-turn. Kemudian Anda putar balik di situ, maksudnya lari dari operasi Patuh Jaya itu. Ternyata di putar balik itu ada orang punya hajatan, maka tetap saja Anda tidak bisa lari dan ketangkap juga. Harus mempertanggungjawabkan ketidakdisiplinan Anda di ruang publik di lalu lintas, ya. Jadi hukum adalah peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan, ya. Ada peraturan hukum tentang kemerdekaan. Orang yang tidak patuh hukum tidak merdeka, teman-teman. Ya. Dan hukum harus berlaku bagi semua pihak, bagi semua masyarakat. Menurut Hans Kelsen juga mengatakan apa? Hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Ya, hukum bersifat mengatur tingkah laku masyarakat. Hukum adalah kaidah primer penetapan sanksi-sanksi. Dari hukum itu diatur hal-hal yang dilarang, ya. Kemudian berikan juga ancaman-ancaman hukuman bagi yang melanggar, ya. Ada ancaman denda, ada ancaman pidana, penjara, dan lain-lain. Ada juga ancaman kalau yang berlaku di Undang-Undang KUHP baru tahun 2023 yang akan berlaku tahun depan, itu ada kerja sosial. Nah, itu tergantung dari putusan hakim ya, teman-teman, ya. Jadi unik KUHP baru tahun 2023 itu. Teman-teman bisa beli bukunya atau beli undang-undangnya dan baca masing-masing pasalnya. Ada juga sebentar. Ada juga ini, selain kerja sosial, ada juga tentang apa? Perlindungan hukum bagi anak, begitu ya. Itu memang penerapan hukum dari KUHP baru, KUHP lama, tetapi juga berlaku juga di KUHP baru. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan, nah, ini seperangkat aturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan. Nah, sifatnya imperatif ya, teman-teman, ya, hukum, ya. Pelaksananya dengan suatu sanksi. Ya, jelas hukum harus ada peraturan yang melarang sebuah tindakan dan tindakan itu diancam dengan undang-undang, diancam dengan hukuman, dengan sanksi. Nah, tolak ukur kesadaran hukum menurut Surjono Sukanto, ini apa ya? Ya, ini by the way saya cek lagi ini untuk teman-teman yang hadir di live streaming saya. Sebentar. Adakah yang hadir di sini? Oh, tidak ada. Belum ada yang hadir, ya. Tapi tidak apa-apa. Semua rekaman ini akan bisa teman-teman lihat nanti ketika sudah rilis, ya.
Tidak apa-apa teman-teman. Lanjut. Tolak ukur dari adalah pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan, manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Saya mengatakan tadi bahwa masyarakat itu mengetahui hukum. Saya mengatakan tadi bahwa undang-undang KUHP baru akan berlaku tahun depan. Ya, dan sudah diundangkan tahun 2023. Pada detik diundangkan tahun 2023 dan sampai dengan saya mengatakan hal itu, sebetulnya teman-teman dianggap sudah tahu, sudah paham ada aturan itu. Ya, anggapan bahwa masyarakat dianggap sudah tahu ada aturan yang bahwa aturan itu berlaku sejak peraturan itu diundangkan, yaitu presumptio iuris de jure. Ya, presumptio iuris de jure. Ya, jadi artinya apa? Dengan adanya pepatah ini, dengan adanya istilah ini, maka kita harus menjaga perilaku kita. Itu ya teman-teman. Berikutnya, nomor 2, pemahaman terhadap hukum. Kalau yang tadi adalah pengetahuan mengenai hukum, kita baru saja mengetahui dan harus tahu tentang hukum itu. Yang kedua adalah pemahaman tentang hukum. Kita tahu, kemudian masuk lagi lebih dalam, yaitu paham bagaimana persepsi mereka, masyarakat, ya, menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Berarti apa? Masyarakat yang paham hukum, ya, itu memiliki adab, memiliki sikap yang terpuji di dalam dia berperilaku dengan manusia yang lain, karena memang kan sebagai manusia yang hidup bersama dengan manusia lain, sebagai masyarakat itu kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi jangan melanggar kebebasan orang lain dan jangan terlalu bebas untuk mengekspresikan kebebasan kita, kemerdekaan kita. Jangan, karena kita dibatasi oleh kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain. Ya, berikutnya adalah perilaku hukum. Tahu, paham, sekarang bersikap. Perilakunya apa? Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum. Ya, kita menghargai eksistensi hukum itu sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati. Nah, kalau kita melanggar hukum, maka ini merugikan. Kita kalau nggak mau rugi oleh karena pelanggaran hukum, ya harus taat. Nah, itulah perilaku. Mengetahui, memahami, dan berperilaku. Ya, berikutnya yang keempat, terakhir ini, kesadaran dan perilaku hukum. Tadi kan adalah perilaku hukum, maaf, yang keempat adalah ya, kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Ya, ada perilaku hukum, ada juga ya maaf, nanti untuk yang ini akan saya perbaiki. Kesadaran hukum adalah sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh berkembang dalam suatu masyarakat. Ya, begitu. Semoga live streaming hari ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di di chat box, di kolom komentar. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di live streaming hukum berikutnya. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.